Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve. Persembahan doa dan kurban secara terus-menerus. Malaikat menekankan perlunya ketiga anak itu berdoa, bahkan lebih dari yang sedang mereka lakukan. Mereka menanggapi dengan baik dengan sering mendoakan. Doa mohon pengampunan. Bagi orang biasa, belajar berdoa secara tepat membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tetapi anak-anak itu, berkat rahmat istimewa yang mereka terima, bisa belajar berdoa dengan sangat cepat. Malaikat mengingatkan mereka lagi bahwa Yesus dan Bunda Maria mempunyai rencana atas kehidupan mereka. Mereka perlu mengembangkan suatu kehidupan doa yang kuat agar memiliki keberanian dan kemurahan hati untuk menanggapi rencana-rencana itu. Selain berdoa, malaikat juga menyebut perlu mempersembahkan kurban. Ketika Lucia menanyakan bagaimana mereka melakukan kurban, malaikat itu menjawab, "Jadikanlah segala sesuatu sebagai kurban, dan persembahan itu kepada Tuhan, sebagai silih atas dosa-dosa yang menghinanya, dan sebagai doa permohonan bagi pertobatan para pendosa. Dengan demikian, kamu akan mendatangkan damai atas negerimu. Aku adalah malaikat pelindungnya, malaikat Portugal. Yang paling penting, terimalah dan pikulah dengan setia penderitaan yang akan diberikan Tuhan kepada kamu." Pernyataan malaikat itu mengandung beberapa elemen penting dan mendasar dari pesan Fatimah. Kita akan menyimak setiap elemen itu. Korban. Pertama-tama mari kita melihat arti kata korban. Korban adalah menyerahkan sesuatu yang kita sayangi atau kita inginkan. Karena itu ketika malaikat mengatakan jadikan segala sesuatu sebagai korban, ia mau mengatakan untuk menggunakan segala kesempatan yang ada sepanjang hari untuk menyerahkan keinginan kita, kesukaan kita, hasrat kita, kenyamanan kita kepada Tuhan, dan mungkin menawarkannya kepada orang lain sebagai persembahan cinta. Dalam hal ini kita menyangkal diri untuk memberi kepada Tuhan tanda cinta kita kepadanya. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari kasih Tuhan bagi kita. Ketika kita berkorban, kita menyampaikan kepada Tuhan bahwa kita mencintainya karena dirinya, bukan hanya karena hal-hal baik yang Ia berikan kepada kita. Kita juga menyampaikan kepadanya bahwa kita mencintainya dengan menaati perintahnya. Cintailah satu sama lain sebagaimana aku telah mencintai kamu, yakni dengan kasih yang berkorban. Santa Teresia dari Lisieux sering mengatakan, santapan dari cinta sejati adalah pengorbanan. Karena pengorbanan adalah partisipasi dalam cinta Tuhan sendiri. Ia memperluas kapasitas hati bagi cinta. Silih. Malaikat mengajarkan anak-anak untuk mempersembahkan kurban-kurban mereka kepada Tuhan sebagai silih atas dosa-dosa yang telah menghinanya. Silih adalah suatu tindakan cinta kepada Tuhan untuk membantu menebus kegagalan atau penolakan seseorang untuk mencintai Tuhan. Dengan kata lain, ketika seseorang mempersembahkan beberapa perbuatan baik atau tindakan penyangkalan diri sebagai silih kepada Tuhan, ia sedang mengatakan, "Tuhan, aku mencintaimu." Untuk menebus penghinaan terhadapnya, ketika Kristus mempersembahkan hidupnya di atas salib, ia menebus segala dosa umat manusia dengan ketaatannya yang sempurna karena cinta kepada Bapa. Kita diundang oleh Kristus untuk mengambil bagian dalam tindakan penebusannya dengan menyatukan penderitaan dan kurban-kurban kita, penderitaan dan kurbannya sendiri untuk menebus dosa-dosa dunia.
doa bagi pertobatan para pendosa. Malaikat menyampaikan kepada anak-anak bahwa kurban yang sama itu mau dipersembahkan juga sebagai doa atau permohonan bagi pertobatan orang-orang berdosa. Sebagaimana kurban-kurban itu menjadi silih atas dosa-dosa, mereka juga akan membawa pertobatan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Kita tahu dari Injil bahwa surga lebih bergembira bila satu orang bertobat daripada 99 orang yang tidak perlu bertobat. Dalam kehidupan rohani, ketika seseorang semakin dekat kepada Tuhan, kerinduan akan pertobatan orang-orang berdosa juga bertambah. Mengapa? Karena semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mencintai orang yang bagi mereka Tuhan menderita, mati dan menumpahkan darahnya yang sangat berharga di kayu salib. Menanggung penderitaan dengan rendah hati. Dalam semangat berkurban, anak-anak harus menerima dan memikul dengan setia penderitaan yang hendak diberikan Tuhan. Tidak ada orang yang berpikiran sehat mau menderita. Tidak mudah bagi kita menanggung rasa sakit. Sebenarnya penderitaan itu menguji kesabaran dan daya tahan kita. Namun penderitaan memainkan peran yang sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita. Itu merupakan salah satu rahmat yang paling berpengaruh, meskipun sulit, yang dapat kita terima dari Tuhan, yaitu untuk menanggung dengan sabar karena cinta kepada Tuhan, pencobaan dan kesulitan-kesulitan yang kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Rahmat ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang datang mendekati Tuhan. Ia menarik ketiga anak saksi penampakan itu sangat dekat pada dirinya. Tuhan membiarkan penderitaan untuk memurnikan kita dari dosa, untuk membantu kita bertahan dalam cobaan, dan menguatkan kita dalam menghayati kebajikan. Selanjutnya, penderitaan sering merupakan jalan Tuhan untuk memurnikan cinta kita, menarik kita dari kelekaan pada hal-hal duniawi ini yang bersifat sementara, sehingga kita bisa mencari hal-hal surgawi yang abadi. Tuhan Yesus sendiri dengan rela menanggung penderitaan salib, supaya dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Penderitaan itu sendiri bukan sesuatu yang baik. Tuhan tidak senang melihat manusia menderita. Ada sebagian orang coba membangun suatu konsep yang keliru, bahwa Tuhan lebih berbahagia bila saya menderita. Dari penderitaan kita bisa disatukan dengan penderitaan Kristus, akan menjadi berdaya guna untuk memperoleh rahmat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, terutama rahmat pertobatan. Menerima penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan tanda cinta kita kepada Tuhan dan kepercayaan kita akan penyelenggaraan ilahinya. Lalu bagaimana reaksi anak-anak terhadap pesan malaikat mengenai penderitaan? Catatan Lucia menjelaskan hal itu bagi kita. Pesan-pesan itu begitu mengesankan dan tidak dapat dihapus dari ingatan kami. Pesan-pesan itu bagaikan terang yang membuat kami memahami siapa Tuhan, betapa Ia mencintai kita dan ingin dicintai, nilai dari pengorbanan, betapa hal itu menyenangkan Dia, dan karena itu betapa Ia menganugerahkan rahmat pertobatan kepada para pendosa. Buah damai. Malaikat perdamaian memberitahukan kepada anak-anak apa akibatnya jika mereka mempersembahkan kurban sebagai silih atas dosa dan sebagai doa permohonan bagi para pendosa. Kamu akan menurunkan damai atas negerimu. Santo Agustinus mengartikan damai sebagai ketentraman, ketika segala sesuatu berada dalam keteraturan atau berjalan sebagaimana mestinya, kita akan merasa damai. Misalnya jika seseorang mengakukan dosanya, menerima keraiman Tuhan, dan memperbaiki kehidupannya, ia akan merasa damai dan tenang. Jika sebuah keluarga mendamaikan segala perbedaan dan perselisihan di antara mereka, mereka akan merasa damai. Jika setiap orang dalam gereja menerima ajaran-ajaran magisterium dan menghayatinya, akan ada suasana damai dan persatuan di dalam gereja itu. Jika bangsa-bangsa mengesampingkan permusuhan
dan mendamaikan segala perbedaan. Segala sesuatu akan berjalan teratur dan akan tercipta perdamaian. Anak-anak itu tentu belajar siapa Tuhan. Sebagaimana disampaikan Lucia, mereka mengambil langkah-langkah besar dalam pembentukan rohani mereka, seperti yang diajarkan malaikat kepada mereka. Dengan penampakan itu, anak-anak penuh dengan semangat baru untuk mempersembahkan doa dan kurban. Kurban favorit mereka adalah berdoa terus-menerus selama berjam-jam sambil berlutut dan membungkuk sampai dahi menyentuh tanah dan mengulang doa yang diajarkan malaikat kepada mereka. Dalam penampakan berikut, malaikat Portugal memberikan anak-anak itu hadiah khusus, Yesus dalam Ekaristi. Semoga bermakna dalam hidup kita. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve.